Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para jamaah YouTube wal Facebookiyah wal Instagram. Sebelum Ana membahas inti daripada judul vlog ini, Ana menjawab dulu kenapa video-video acara-acara beberapa waktu lalu di Sukabumi, di Karawang, di Bandung dan sebagainya tidak ada di YouTube atau belum ada. Jawabannya adalah karena di HP yang satunya lagi. Nah, HP itu LCD-nya pecah. Dipecahin tuh sama Walad, sama anak kedua anak, sama Aden, dilempar ke keramik, pecah. File video semua ada di situ, belum dipindahin ke laptop. Jadi sekarang juga Ana masih nunggu dari service centernya itu. Udah 2 minggu lebih belum beres, belum ada LCD-nya, jadi inden. Sebab untuk konten-konten itu Ana menggunakan beberapa HP. Nah, jadi ada 3 HP sama 1 kamera GoPro sama DSLR. Nah, itu yang file video ada di HP yang rusak itu, jadi inden, nunggu lama. Lumayan lah, sampai sekarang belum beres. Dari sebelum Ramadan itu belum beres. Jadi jawabannya itu kenapa belum diupload. Jadi susah kan mau ngambil filenya juga, karena HP-nya itu harus beres dulu, harus betul dulu. Nah, Anda menjawab, sudah beberapa kali Anda menjawab di video-video Anda tentang HRC. Kenapa Anda punya komunitas dikasih nama HRC? Jadi HRC 3 huruf. H-nya itu Habib, R-nya itu racing, C-nya itu crew. Jadi Habib Racing Crew. Crew itu kan anggota ya, anggota Habib Racing. Alasannya kenapa dikasih nama HRC? Satu, kalau dari H-nya itu memang habaib. Nah, racingnya ini nih yang jadi pertanyaan. Kenapa racing? Satu, karena memang Ana senang sama otomotif, sama motor, sama mobil. Jadi kalau motor itu suka yang kenceng-kenceng. Kalau punya motor standar itu gatel, pengen di bore up terus. Kalau bawa mobil nggak bisa pelan, selalu sesrepet kalau bahasa Sundanya. Nah, itu alasan pertamanya itu. Kalau alasan yang lainnya ya, kalau racing itu kan dia di luar standar ya, bukan standaran pabrik, tapi barang-barang di luar standar pabrik. Nah, kalau bahasa santri itu seperti kharik gitu, jadi tidak standar. Racing itu kan kharik, di luar kebiasaan, di luar original. Nah, itu alasan keduanya adalah memang kenapa Ana kasih nama HRC, karena selain daripada senang otomotif, Ana memang senang elektronik ya, seperti sound system dan sebagainya, audio lah. Nah, alasan keduanya itu memang Ana itu sering atau memang bergaul dengan kebanyakan anak-anak jalanan, seperti joki-joki drag, road race dan sebagainya. Ana gaul itu sama mereka. Tapi walaupun seperti itu, memang pasti ada yang memandang negatif, Habib kok gini dan sebagainya. Anda tidak memperdulikan siapapun atau apapun orang berkomentar, mau ngomong apapun terserah. Karena kenapa?
Mereka tidak tahu dalamnya anak seperti apa, tujuan anak seperti apa, nggak tahu. Jadi tidak banyak mendengar, tidak terlalu memperhatikan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan tentang ocehan-ocehan orang-orang. Yang jelas kenapa anak gaul sama mereka, kadang anak ikut balapan dan sebagainya. Kenapa? Walaupun memang itu negatif. Jadi niat anak itu mengajak mereka. Setidaknya ketika Ana bergaul dengan mereka, mereka bergaul dengan Ana, tidak ada rasa canggung. Beres balapan atau sebelum balapan, kita suka ada pengajian, ikut sholawat. Walaupun memang mereka itu terlihat negatif atau jelek, balap-balapan, taruhan, dengan sendirinya ketika Ana ajak sering sholawat, manakib, baca maulid, dengan sendirinya hatinya akan tergerak, tersinari oleh cahaya sholawat, cahaya manakib yang sering Ana sama mereka itu baca. Nah, ketika hatinya sudah dibalik arahkan oleh Allah, maka dengan sendirinya mereka akan berubah. Mereka akan berubah, tidak harus kita paksa. Karena kenapa? Kalau kita paksa, belum tentu mereka menerima ajakan kita dengan paksaan tersebut. Jadi kalau hatinya yang berubah oleh Allah, pasti mereka sendiri kan yang mau. Nah, intinya itu. Sampai sekarang pun Ana belum berhenti atau tidak akan berhenti mungkin untuk bergaul dengan mereka. Sebab walaupun mereka terlihat jelek, negatif, kita tidak tahu masa depan orang itu seperti apa. Akhirnya itu mereka akan menjadi apa? Apakah akan selamanya seperti itu atau apakah akan berubah? Kalau memang berubah, ya alhamdulillah, berarti memang misi Ana mengajak mereka itu sukses, berhasil. Kalaupun tidak berubah, karena apa? Kewajiban kita itu berjuang. Urusan menang atau kalah, urusan hasil ataupun tidak, itu kan urusan Allah. Setidaknya kita berjuang. Seperti seseorang buka usaha, dagang atau apapun, tugas kita ikhtiar, dagang, usaha, cari nafkah, cari rezeki buat anak istri. Adapun hasilnya besar atau kecil, sekalipun tidak atau belum ada hasil, itu urusan Allah. Nah, jadi jangan kita bicara ingin punya duit, pengen punya duit tapi usaha enggak, ya sulit, susah. Jadi harus ada syariat, harus ada ikhtiar. Nah, intinya seperti itu. Sampai sekarang Ana sering bawa motor-motor yang bising, suaranya kencang, suaranya berisik. Sampai sekarang seperti itu. Orang pasti banyak yang menilai negatif sama Ana, tapi Ana tidak memperdulikan itu semua. Orang mau suka, mau senang, ya khair, syukur. Orang mau paham, mau mengerti, khair, syukur banget. Orang nggak paham atau tidak mau paham, orang membenci atau menilai jelek sama Ana, ya itu terserah. Yang jelas kita punya misi. Karena kenapa? Ketika kita punya misi atau kita punya tujuan, nggak perlu banyak bicara lah. Nah, terkecuali mungkin orang-orang yang dekat sama Ana pasti paham tujuan Ana seperti apa. Nah, bahkan dari beberapa anggota ada yang dari tadinya geng motor ataupun masih geng motor, komunitas motor, klub motor masih ada. Alhamdulillah sampai sekarang sering ikut pengajian dari berbagai kalangan, ya, dari pemerintahan, artinya yang kerja di desa, di kecamatan dan sebagainya, pegawai bank dan sebagainya. Ada, alhamdulillah. Jadi tujuan anak yang penting mereka mau ngaji, mau ikut ngaji. Nah, di dalam acara pengajian itu kan kita bahas syariat, ya. Maksudnya tata cara wudhu kayak gimana, sholat kayak gimana. Karena sahnya sholat seseorang itu kan tergantung wudhunya. Kalau wudhunya nggak bisa, gimana sholatnya mau sah? Itu kan kita bahas yang haram itu apa, yang halal itu apa, yang makruh itu apa, yang syubhat itu apa. Kita bahas. Ya, jadi sedikit demi sedikit mereka faham. Setidaknya ketika ada orang yang tadinya tidak bisa
minimal lah tidak bisa doa wudhu jadi bisa, itu kan alhamdulillah. Nah jadi intinya perjuangan anak masih jauh, sampai sekarang masih jauh karena masih banyak orang. Jadi intinya anak nggak munafik mentang-mentang habaib atau apa soalim, enggak. Jadi anak gaul sama siapa aja, ya gaul sama siapa aja, sama yang gini sama yang gitu. Kenalan anak yang pemabok, peminum itu banyak. Jadi intinya siapapun orang yang datang sama anak, welcome. Anak terbuka, tafadhol siapapun itu. Walaupun mungkin banyak orang yang menilai anak sombong atau dan sebagainya. Kadang ada yang nanya sama anak nggak ngejawab, itu bukan nggak ngejawab, beberapa faktor. Satu, mungkin nggak kedengeran. Kedua, nggak ngeh. Anak lagi fokus sama sesuatu, ada yang nanya, terus anak nggak jawab atau anak nggak ngelirik, itu disangkanya sombong. Ya boleh, terserah lah ya. Tapi untuk anak pribadi, anak orangnya cepet akrab sama siapapun itu. Nah, intinya anak selalu bilang sama anak-anak, kalian mau gaul sama siapapun itu boleh, yang jelas jangan terjerumus, tapi harus bisa membawa mereka, mengajak mereka. Kalian senang balap, senang apa, yang penting satu, minimal jangan ketinggalan yang wajib, yaitu sholat, ngaji. Karena kenapa? Bisanya sholat harus ngaji, pahamnya sholat harus ngaji, ngertinya wudhu harus ngaji. Jadi intinya kalian mau apapun bebas, selama itu masih dalam koridor syariat, tidak keluar dari syariat, tidak melakukan hal yang menurut syariat itu nggak boleh. Ya misalkan yang tadinya, tapi alhamdulillah yang tadinya mabok mulai berhenti, walaupun sholatnya masih kadang sholat kadang enggak, tapi setidaknya kan ada perubahan. Yang tadinya enggak sholat jadi sholat, walaupun masih jarang gitu kan, alhamdulillah. Nah intinya perjuangan itu berbagai metode, ada yang caranya seperti ini, ada yang seperti itu. Yang jelas jangan banyak bicara tapi tidak ikut berjuang. Ada yang berjuang secara jihad langsung turun ke jalanan, ada yang memang berjuang untuk menegakkan agama itu dengan menyebarkan syariat gitu kan, hukum-hukum. Itu tidak usah saling mencaci, karena kita punya jalan atau metode masing-masing, yang jelas tujuannya sama. Ya, untuk anak pribadi intinya ya bebas. Tidak ada batasan apapun ya, selama itu benar, selama itu baik, selama itu tujuannya baik. Intinya kalau ingin atau pengen lebih paham ya harus ngobrol langsung sama anak tentang HRC dan sebagainya. Nah jadi itulah HRC. Ya, sampai sekarang kita punya tim sholawat, HRC Mania, punya satkus gitu kan, yang tadinya itu brigade gitu kan, terus punya audio system sendiri. Yang sekarang kita tuju adalah pembebasan tanah atau pelunasan tanah untuk pembangunan Majelis At-Turtusiyah. Insyaallah doanya dari semua biar pembebasan tanah ini cepat beres, terus ngebangunnya juga lancar. Karena anak paling senang bersolawat sama anak-anak hadro dan yang lainnya, itu paling senang bersolawat. Nah sekarang memang kendalanya adalah belum ada tempat untuk acara tersebut, karena kasihan kalau hujan kan itu susah, jamaah itu kehujanan, kasihan. Kalau udah ada majelis, udah ada kamar kan, kobong istirahat, itu enak gitu kan. Makanya doanya dari semuanya biar cepet ini beres pembebasan tanah sama pembangunannya itu lancar sampai beres. Nah mungkin sekilas untuk pembahasan HRC ya, untuk lebih jelasnya enak ngopi, apalagi sekarang Ramadan anak tidak ada jadwal keluar.
tidak seperti Ramadan yang sebelumnya sering keluar. Karena kenapa? Sekarang anak ingin fokus di rumah. Ramadan kali ini fokus di rumah. Banyakin ngopi, kurangin tidur. Banyakin sholawat, kurangin syahwat. Waduh, edante. Nah, segitu aja dulu. Silahkan share video ini, mungkin biar pada paham. Yang jelas satu, ana tidak memperdulikan siapapun orangnya yang membenci ana, siapapun orangnya yang menjauhi ana, tidak memperdulikan sama sekali. Yang jelas, yang penting adalah kamu selalu ada, tetap berada di sampingku. Waduh, yang aku cinta. Wa ma nubali idza ma kunti jarotana alla yujawiru illa khidyaran. Masyaallah. Afwan wa syukran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.